Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Mamang bakalan bahas manhwa baru yang berjudul Legenda Iblis Kekacauan. Manhwa ini dibuat oleh studio yang sama dengan manhwa Nanomachine dan juga Absolute Sword Sensei, yang mana adalah studio Re-Dice. Manhwa ini menceritakan seorang pria muda bernama Jeong, sang slaughtering side demon, yang merasakan kesenangan dalam membunuh orang lain. Dia kebetulan terlihat seperti Mok Gyungwon, tuan muda ketiga dari Mok Sword Manor. Entah bagaimana, tuan muda ketiga memberinya sebuah tawaran. Kalau kau ingin berpura-pura menjadi diriku dan menjalani hidupku, aku akan mengeluarkanmu dari penjara ini. Namun sayangnya, setelah Jeong menerima tawarannya, Mok Gyungwon terbunuh di tangannya, dan ia pun menjalani kehidupan berpura-pura menjadi dirinya. Apakah Mok Gyungwon yang palsu akan bertahan di kehidupan ini? Sang pembunuh berantai memulai hidupnya sebagai tuan muda ketiga dari Mok Sword Manor yang hebat. Manhwa ini bergenre action, adventure, fantasi, serta murim dengan autornya Han Jong-wolya dengan rating saat ini 4,5 dari 5. Dan sedikit info guys, manhwa ini terjadi sekitar 800 tahun yang lalu sebelum manhwa Nanomachine dan juga manhwa Absolute Sword Sense terjadi 1000 tahun yang lalu sebelum Nanomachine dimulai. Semuanya berawal dari siang hari itu, Jeong yang membantu kakeknya menjalankan sebuah toko herba baru kembali dari gunung. Namun setibanya ia di rumah kakeknya, ia bisa melihat dengan jelas tubuh kakeknya telah terbagi dua, terbunuh, dan bahkan rumahnya dibakar. Meski begitu, Jeong hanya terdiam datar menatap mayat kakeknya sembari berpikir, kakekku sudah meninggal. Dia dipotong menjadi dua. Begitulah cara dia meninggal. Air mataku tidak mau keluar. Aku juga tidak merasakan kesedihan sama sekali. Meski dia keluarga yang aku punya. Betapa buruknya aku sebagai manusia. Kita mundur ke hari sebelumnya, di saat dimana kemarin Jeong pun telah tiba dari gunung membawakan herbal untuk kakeknya. Kakek, lihat, ini Spirit Connection Herb. Kakeknya yang tengah memilah-milih herb membalas, kau sudah kembali, kerja bagus. Dengan riangnya, Jeong menimpali, aku mencari ke bagian barat seperti yang kakek bilang, dan di sana aku menemukannya. Kakeknya pun kini mendekat berkata, oh, itu juga cukup besar. Kita bisa mendapat paling tidak 5 nyang untuk ini. Jeong membalas, ah iya, ada sarang rubah tepat di sebelah tumbuhan itu. Tapi sang ibunya tidak ada di sana, cuma ada bayinya saja. Mendengar hal itu, kakeknya pun segera bertanya, jadi apakah membunuh bayinya? Jeong membalas, ah, kenapa begitu? Ibunya akan sedih kalau dia kembali lalu melihat bahwa semua anaknya sudah dibunuh. Kakeknya pun melanjutkan, itu benar, kerja bagus, taruh itu, dan ayo kita makan malam. Jeong pun kini berlalu, membawa wadah di pangkuannya. Oke kakek, namun di saat itu, tiba-tiba saja kakeknya menatapnya dengan tajam, lalu menekankan, Jeong, apakah bisa berjanji pada kakek? Jeong pun berbalik bertanya, apa? Kakeknya menekankan, sifat sejati yang kau sembunyikan di dalam dirimu itu, jangan pernah menunjukkannya kepada siapapun. Kita kembali ke hari di mana Jeong menemukan tubuh kakeknya terbelah dua. Saat itu, setelah mengingat perkataan kakeknya yang mana menyuruhnya untuk jangan pernah menunjukkan kepribadiannya yang asli kepada siapapun, Jeong tersenyum dan tak bisa menahan sifat sejatinya. Maafkan aku, kakek. Kurasa aku tidak bisa menjaga janji itu. Tepatlah berpikir seperti itu, Jeong pun mengambil sabit
yang tergeletak tepat di samping mayat kakeknya, lalu berlari, membabi buta siapapun yang dilihatnya. Keesokan harinya, di kota Zhongyang, terlihat beberapa gerobak yang tengah membawa para tawanan yang mereka tundukkan. Melihat gerobak-gerobak itu, para warga di sekitarnya pun seketika bergumam kesal. Coba lihat mereka. Mereka semua adalah para kriminal rendahan dan bandit gunung. Bajingan tidak berguna. Mati kalian, dasar babi. Buh! Di tengah keramaian itu, di sebuah restoran di samping jalan, terlihat seorang pria yang duduk di samping jendela. Kini tertarik dengan sebuah gerobak, di mana di atasnya hanya terdapat satu orang saja. Siapa itu? Kenapa dia ada di kandang itu sendirian saja? Mana? Oh iya gini, itu. Sembari meminum alkohol di tangannya, pria itu bergumam. Dia masih muda, pasti seumuran dengan tuan muda. Mendengar gumamannya, rekan semejanya yang ia panggil membalas, "Kita tidak boleh meremehkannya. Cuma karena dia masih muda, dia pasti adalah yang terburuk dari semua tawanan itu." Si pria menimpali, "Ya, kurasa itu sebabnya ia ditempatkan di kandangnya sendiri." Sembari memesan minuman kepada pelayan di sana, rekannya berkata, "Kau pasti tidak akan takut karena kau adalah bagian dari murim. Tapi kau akan terkejut kalau aku bilang padamu berapa banyak yang sudah ia bunuh menggunakan sabit. Orang-orang bahkan memanggilnya Slaughtering Side Demon." Mendengar hal itu, dengan entengnya si pria membalas, "Jadi dia cuma pembunuh ya?" Rekannya menimpali, "Jangan begitu. Jadi permintaan macam apa yang kau punya kali ini?" Pria itu berkata, "Ya, aku perlu mempekerjakan seseorang anak muda, seseorang yang tidak akan ada yang peduli padanya meskipun dia mati." Namun tiba-tiba saja pria tersebut menghentikan kalimatnya ketika ia melihat seseorang melempar sebuah batu kepada Jeong di kandangnya. Kau pantas menerima lebih dari sekadar hukuman ilahi. Mamam tuh batu, dasar kau parasit." Di tengah sorak-sorai ramai yang mengejek Jeong, Jeong sendiri hanya tersenyum mendongakkan kepalanya hingga membuat si pria sebelumnya tersentak kaget. Bersama dengan hal itu, rekannya berkata, "Dia cukup cantik sampai bisa disalahpahami sebagai wanita. Dia membunuh orang dengan muka yang cantik itu." Namun tiba-tiba saja rekannya menghentikan kalimatnya ketika si pria tadi tiba-tiba berdiri dari kursinya. "Aku tak punya lagi permintaan padamu." Bahkan sebelum rekannya menyelesaikan kalimatnya, pria tersebut telah berjalan pergi keluar dari restorannya. "Apa? Kau sudah memanggilku kemari? Woi!" Gedanta. Kini, di saat rombongan tahanan melewati restorannya, si pria tadi sempat melirik ke arah Jeong di belakang sembari berpikir, ketemu, dia adalah kandidat yang sempurna. Malam harinya di kastil dalam kota Zhongyang, penjara Golden Jade Hall. Di salah satu penjaranya, terlihat Jeong yang dirantai dan bahkan dijaga dengan ketat. Saat itu, Jeong bersandar di dinding sembari berpikir, "Aku terlalu gegabah, bajingan itu." Kita mundur ke hari sebelumnya, di mana Jeong tertangkap oleh seorang seniman bela diri. Di saat pria tersebut mencekik Jeong, ia tersenyum berkata, "Itu mengesankan. Aku penasaran siapa yang sudah mengikuti kami. Tak kusangka ternyata dia adalah seorang anak kecil yang tidak tahu seni bela diri." Mengingat hal tersebut, Jeong pun kembali berpikir, dia seorang monster. Aku akhirnya berhasil menemukan siapa orang yang sudah membunuh kakekku. Tapi dia berbeda dari orang lain. Ia mengalahkanku sebelum aku bahkan bisa melakukan apa-apa. Sekalipun aku harus melawannya lagi, hasilnya pasti akan sama. Aku tak bisa memikirkan cara untuk membunuhnya. Anak kecil yang tidak tahu seni bela diri kah? Bela diri ya? Kalau aku belajar seni bela diri,
Apakah aku akan bisa mengalahkannya? Tidak. Apa bahkan aku bisa mendapatkan kesempatan itu? Aku bisa saja tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua. Di saat Jeong tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada sebuah asap yang lama-kelamaan mulai memenuhi ruangan di sana. Asap? Apa ada api? Tidak, aromanya berbeda. Aku sudah pernah mencium dan memakan segala macam herba saat tinggal bersama kakek. Ini ekor kadah, ubi ungu, akar valerian, akar kelahiran, aroma tidur. Dan sesuai dugaannya, ketika asapnya memenuhi ruangan itu, para penjaga di sana pun kini terlelap tidur nyenyak di sana. Jeong pun kini memejamkan matanya, dan tak lama kemudian ada seorang pria yang masuk ke dalam penjaranya. Setelah sebentar menatapnya, pria tersebut langsung melepaskan rantai yang mengekang kaki Jeong. Namun di saat ia akan melepaskan rantai di tangannya, ia dikejutkan ketika melihat Jeong yang buka matanya menatap ke arahnya. Dan saat itu, sebelum si pria bisa bereaksi, Jeong langsung menendangnya. Kau saat Lalu Jeong pun memanfaatkan hal itu untuk berlari pergi dari sana. Sembari berlari, Jeong berpikir, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini adalah kesempatanku. Aku mampu tetap terjaga karena herba-herba itu dikombinasikan dengan sangat buruk. Namun sayangnya, Jeong tak mampu berlari terlalu jauh karena tiba-tiba saja pria yang tadi ia tendang telah mengejarnya dan bahkan menotok titik meridian di punggungnya. Aku sudah mengenai titik tekanmu. Kau tidak akan bisa bergerak lagi. Tentunya, hal tersebut membuat Jeong tersentak kaget. Namun, di saat ia tak bisa bergerak, si pria tadi langsung mendorongnya hingga Jeong terpental menabrak dinding penjaranya. Kapan dia menyusulku? Apa ini seni bela diri? Seorang seniman bela diri? Apa mungkin dia yang sudah membunuh kakekku? Tidak, penampilannya memang mirip, tapi bajingan itu punya bekas luka di mata kirinya. Tak lama kemudian, di saat Dam terkulai tak berdaya, seorang pria muda bertudung memasuki penjara tersebut. Penjaga Kam, apa dia orangnya? Si pria tersebut yang disebut penjaga Kam membalas, tuan muda, sudah saya katakan untuk menunggu di luar saja. Namun tuan mudanya menyela, aku belum pernah berada di dalam penjara sebelumnya. Aku selalu ingin melihatnya setidaknya sekali. Tapi ini ternyata sama sekali tidak menarik. Ini hanya beraroma buruk. Apa dia orangnya? Dudukkan dia supaya aku bisa melihat wajahnya dan ambilkan kursi. Dengan begitu, penjaga kampung langsung melaksanakannya. Kini, setelah Jeong didudukan menghadap ke arah si tuan muda, di mana ia bisa melihat wajahnya, si tuan muda pun tersenyum melepaskan topi di kepalanya. Kau benar, dia benar-benar mirip denganku. Orang yang terlihat persis mirip denganku muncul di situasi seperti ini. Mau disebut apa lagi kalau bukan takdir? Sepertinya kau juga sangat terkejut ya. Ku dengar kau sudah dihukum mati. Giliranmu akan tiba 2 hari lagi. Hidup memang sangat tidak adil. Kita terlahir dengan wajah yang sama, tapi aku adalah seorang tuan muda dan kau seorang terpidana mati. Dengar, aku akan berimu kesempatan yang sangat langka. Kesempatan untuk menjadi tuan muda ketiga dari Moksword Manor yang agung. Sebuah kesempatan untuk menjadi penggantiku, Mok Gyungwon. Itu tidak akan sulit. Kau hanya akan terkurung di dalam manor dengan makanan yang enak, pelayan yang cantik dan semo, dan kasur yang nyaman. Kau akan bisa menikmati segala hal yang belum pernah kau rasakan seumur hidupmu. Dan setelah itu berakhir, kau akan menerima banyak sekali uang supaya kau bisa pergi kemanapun yang kau mau sebagai pria yang bebas. Jika kau mau melakukannya, makanlah ini. Melihat tangan penjaga Kam yang menjulur ke arahnya, membawa sebuah pil di atasnya, Jeong bertanya, apa itu racun? Penjaga Kam membalas, apa menurutmu
kami akan percaya begitu saja. Padahal kau adalah seorang tawanan. Kalau kau berhasil menyelesaikan pekerjaan itu, aku akan memberimu penawarnya. Jadi, bagaimana menurutmu? Sembari melihat ke arah pil tersebut, Jeong berpikir, kakek, aku telah diberikan kesempatan kedua. Dengan begitu, Jeong pun kini membuka mulutnya hingga ia bisa menelan pil tersebut. Di saat ia mengunyah pil tersebut, Jeong berpikir, kesempatan untuk membalas dendam. Kemudian setelah menelannya, Jeong berkata, sekarang, apa kau benar-benar akan memberikanku kesempatan itu? Tuan Muda Mok membalas, pilihan yang bijak. Penjaga Kam, kau sudah boleh melepaskan segala titik tekanannya dan begolnya juga sekarang. Dengan begitu, penjaga Kam pun kini mendekat dan melepaskan sesuai perintah Tuan Mudanya. Baik Tuan Muda. Kini, borgol di tangan Jeong pun telah terlepas dan dia bisa berdiri menghela napasnya panjang. Lalu penjaga Kam menuturkan, saya akan memandu jalannya. Tolong ikuti kami di belakang Tuan Muda. Mendengar hal itu, sembari berjalan mengikutinya, Tuan Muda Mok membalas, baiklah, dan hei kau, berjalan di depanku. Saat kemudian, dikala penjaga Kam membuka pintu belakang penjaranya, ia berkata, kita aman, tolong berhati-hati ketika mengikuti saya. Namun, penjaga Kam malah dikejutkan ketika ia melihat Tuan Mudanya telah terbunuh. Kepalanya digilir oleh Jeong terbalik ke belakang. Apa? Melihat keterkejutan penjaga Kam, Jeong pun melepaskan tubuh Tuan Muda Mok hingga terjatuh. Lalu, ia tersenyum berkata, ups, sekarang bagaimana? Penjaga Kam yang palsu sudah mati sekarang. Kita mundur ke hari tepat sebelum Side Killer Demon ditangkap. Malam hari itu, Jeong dengan brutalnya membunuh para warga siapapun yang ia temui. Meskipun di tengah teriakan minta tolong, Jeong terus saja tersenyum menyerang mereka membabi buta. Saat itu ia berpikir, seru, ini seru. Demi membalaskan dendam kakek, aku membunuh semua orang yang aku anggap terlibat. Perasaan yang aku rasakan dengan jelas saat membunuh puluhan orang adalah keseruan. Sifat sejatiku. Ekspresi macam apa yang aku buat ketika membunuh orang-orang ini? Apa aku tersenyum? Inikah sifat sejatiku yang kakek katakan? Meskipun Jeon teringat akan hal itu, keseruan yang ia rasakan membuatnya lupa. Dan bahkan ia kembali mencari orang-orang yang akan ia bunuh. Hingga ia bertanya-tanya, apakah kejahatan memang sifat sejatinya? Meski begitu, Jeong yang tidak tahu jawabannya akan membunuh orang untuk saat itu saja. Namun sayangnya, di saat Jeong akan membunuh seorang pria di depannya, tiba-tiba saja sebuah tendangan mendarat tepat di pinggangnya. Hingga Jeong pun terpental, menghancurkan dinding sebuah ruangan di sana. Di saat Jeong kesakitan, seorang pria yang menendangnya merasa keheranan berkata, oh, jadi kau masih hidup? Itu mengesankan. Melihat pria yang menyerangnya kini menggunakan pedangnya, Jeong pun berpikir, orang itu, dia berbahaya. Bahkan sebelum Jeong bisa bereaksi, pria tersebut dengan cepat telah tiba di hadapannya. Lalu berkata, sepertinya kau bahkan belum belajar seni bela diri, tapi kau mampu selamat dari serangan penghabisanku. Di tengah keterkejutan Jeong, pria tersebut langsung mencekiknya dan mengangkatnya. Hingga Jeong meronta-ronta sembari berpikir, cepat. Awalnya dia jauh, tapi dia mampu mendekat dalam sekejap. Apa dia memang manusia? Namun, meskipun Jeong meronta-ronta, pria tersebut dengan dinginnya menuturkan, itu mengesankan. Aku penasaran
siapa yang sudah mengikuti kami. Tak kusangka ternyata ia adalah seorang anak kecil yang tidak tahu seni bela diri. Mendengar hal itu, Jeong pun langsung bisa menebak jika saja seorang pria di depannya adalah pembunuh kakeknya. Namun di saat ia akan bertanya, pria tersebut langsung menusuknya menggunakan pedangnya. Apa kau? Meskipun pria tersebut telah menusuk Jeong sekali, ia kembali menarik pedangnya lalu berkata, seorang anak yang mampu selamat dari serangan penghabisanku meskipun tidak pernah belajar seni bela diri, sebaiknya aku membunuhmu sekarang juga. Setelah mengatakan itu, pria tersebut kembali menusuk tubuh Jeong untuk kedua kalinya. Kau tidak seharusnya berkeliaran membunuh orang-orang. Pada akhirnya kau cuma akan memperpendek masa hidupmu. Seharusnya kau hidup dengan tenang saja. Saat itu, dikala kesadarannya semakin melemah, Jeong berpikir, aku dikalahkan dengan sangat mudah setelah akhirnya menemukan orang yang membunuh kakek. Beginikah cara aku mati? Namun, ia tidak mati, tetapi ia akan segera dibunuh. Dan di saat Jeong berpikir, jika saja ia diberi kesempatan lagi, sebuah uluran tangan muncul, hingga ia pun tidak akan melepaskannya. Di mana Jeong yang menerima bantuan dari Tuan Muda ketiga, Tuan Muda Mok memanfaatkannya dan membunuhnya ketika lengah. Sekarang bagaimana? Penjaga Kam yang palsu sudah mati sekarang. Kita kembali ke masa sekarang, di mana saat itu setelah menyadari jika tuan mudanya telah dibunuh oleh Jeong, penjaga kampung langsung menerjang ke arah Jeong dengan sangat murka. Sial, bajingan gila, kau berani membunuh tuan muda? Kau benar-benar ingin mati, ha? Meskipun tangan penjaga Kam mencengkram lehernya, Jeong tersenyum membalas. Justru sebaliknya, bukan? Pengganti seharusnya menggantikan yang asli dan menerima resiko. Atau begitu saja, dalam situasi seperti itu, malah akan membuatku terbunuh. Mendengar hal itu, penjaga kampung yang merasa jika Jeong lumayan kuat, langsung menimpali. Apa kau tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa aku akan membunuhmu? Jeong melanjutkan, kalau kau memang akan membunuhku, kau pasti sudah melakukannya sekarang. Aku asumsikan kau tidak punya kaitan sama sekali dengan tuan muda. Tepat setelah Jeong mengatakan itu, penjaga Kam langsung membantingnya dan mengunci pergerakan Jeong, menekannya menggunakan lututnya. Ngomong kosong. Brah! Setelah mengambil pedang di punggungnya, penjaga Kam menekankan, akan kubunuh kau sekarang juga. Namun sayangnya, ancaman itu tak mempan bagi Jeong yang dengan tenangnya membalas. Hah, apa itu penting? Penjaga Kam bertanya. Kenapa? Itu tidak penting. Jeong menjelaskan. Aku sudah menghilangkan racun yang kau berikan. Aku tak bisa hidup tanpa penawarnya. Itu artinya aku tak punya pilihan selain mematuhimu. Bukankah ini kesempatan yang bagus bagimu? Tuan muda ketiga dari Moxford Manor sekarang merupakan anjing setiamu. Mendengar hal itu, penjaga Kam mengeratkan pedang di tangan kirinya, lalu bertanya, jadi kau menyuruhku untuk mengkhianati tuan muda dan menggunakanmu sebagai bonekaku? Jeong pun tersenyum mengangguk, membuat penjaga Kam menghela napasnya. Namun setelah itu, tiba-tiba saja penjaga Kam mengeruskan pedangnya yang menancap tepat di depan wajah Jeong. Celap! Lihat Jeong yang tidak bereaksi, penjaga kampung kini bangkit, lalu menuturkan, mulai saat ini, kau adalah Mok Yungwon. Mendengar hal itu, Jeong pun tersenyum puas akan rencananya yang telah berhasil. Beberapa jam kemudian, di sebuah kamar di Moxford Manor, di saat Jeong berganti baju, penjaga kampung yang menemaninya menjelaskan, dengar, kau tidak akan bertemu dengan seorang pun dari Moxford Manor.
Jeong membalas, lalu itu tidak ada bedanya dengan menjadi seorang pengganti kan? Penjaga melanjutkan, kau tidak berada dalam posisi untuk bertanya ketika kau sudah memilih untuk menjadi boneka daripada pengganti. Kalau kau sampai tertangkap, kau tidak akan menerima penawar untuk racun yang sudah kau telan itu. Mendengar hal itu, Jeong pun yang hanya bisa pasrah, menimpali. Ya, baiklah. Lalu, penjaga mendekat ke arah Jeong, menekankan, dan kalau kau tidak mematuhiku atau mencoba melakukan sesuatu, aku akan langsung membunuhmu. Dengan santainya, Jeong membalas, baiklah, tenang saja. Melihat tingkahnya, meskipun ia merasa kesal, penjaga kini melemparkan sebuah pil ke arah Jeong sembari menuturkan, bajingan mengerikan. Ini penetralisirnya. Kalau kau tidak menelannya setiap 24 jam sekali, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Jadi, ingatlah itu. Beberapa saat kemudian, dikala fajar telah menyingsing, Jeong yang kini duduk di sebuah jendela menelan pil penetralisirnya sembari berpikir, aku beruntung, sudah merupakan keajaiban. Aku bisa selamat dari luka tusukan itu. Tapi aku juga diberikan kehidupan baru. Mungkin ini adalah perbuatan kakek untuk membuatku tidak mati muda. Ya, aku juga tidak berencana untuk mati sampai berhasil membalaskan dendamku. Jadi jangan khawatir, kakek. Balas dendam. Aku yakin bajingan itu pasti berpikir kalau aku sudah mati karena mayat dari Mo Kyungmon pasti sudah ditemukan sekarang. Seni bela diri. Aku diberitahu bahwa ini adalah sebuah klan bela diri. Aku akan berpura-pura menjadi tuan muda ketiga di sini dan berlatih seni bela diri. Lalu, aku akan menemukan bajingan yang telah membunuh kakekku dan membunuhnya dengan cara yang sama seperti saat ia membunuh kakek. Siang harinya, sembari menyantap makan siang hari itu, Jeong berpikir, aku berhasil menghindari kematian dan aku dapat kesempatan belajar seni bela diri. Tapi penjaga yang ditugaskan penjaga untuk pengawasiku membuatku kesal. Di luar ruangannya, di saat Jeong menikmati makan siangnya, penjaga bawahan penjaga bernama Gochan nampak sangat kesal ketika ia mengingat perintah penjaga sebelumnya. Kami ini sudah mulai tua. Memangnya apa spesialnya bocah yang bahkan belum menguasai seni bela diri? Saat itu, aku sangat terkejut ketika mendengar jika bocah itu membunuh tuan ketiga Mo Kyungwon. Apa? Dia membunuh Mo Kyungwon? Lalu, bagaimana dengan rencana? Namun sebelum Gochan menyelesaikan kalimatnya, penjaga langsung menyelanya. Woi, suaramu terlalu besar. Tak masalah. Peranmu tak berubah. Awasi dia terus dan pastikan dia tak meninggalkan tempat ini. Sementara itu, aku akan mencari rencana baru dan kita akan menyingkirkannya. Lalu, kita akan memihak orang lain. Mendengar perkataannya, Gochan yang sempat terkejut pun membalas, bukannya kau bilang kau sudah memberikannya racun? Dia tak mungkin melawan perintah kita. Alasan kenapa kita memilih tuan muda ketiga itu. Lagi-lagi sebelum Gochan menyelesaikan kalimatnya, penjaga kembali menyelanya. Dia bukanlah orang yang sama. Dia bukan tipe orang yang bisa patuh. Dia tersangka hukuman mati dan berhasil membunuh Mo Kyungwon untuk menggantikan tempatnya. Dia lumayan cekatan untuk seseorang yang berada di ambang kematian. Dia berbahaya. Semakin lama berurusan dengannya, tak akan baik untuk kita. Setelah mengingat semua hal itu, Gochan berpikir, memangnya apa spesialnya bocah yang itu yang bahkan belum menguasai bela diri dan bahkan sudah minum racun? Sial, aku juga tak bisa menolak perintahnya. Saking kesalnya Gochan, ia bahkan menghentak-hentakkan kepalanya ke dinding ruangannya yang membuat Jeong yang mendengarnya seketika berpikir,
Penjaga kam tak memberitahuku kenapa dia butuh pengganti. Dia hanya menyuruh satu penjaga berjaga dan pergi. Aku baru di sini sebentar dan aku sudah mengerti suasana di tempat ini. Tempat ini tak seberbahaya itu sampai butuh pengganti penjaga. Sejujurnya tempat ini cukup aman. Itu berarti ada alasan lain. Dia juga tak akan memberitahukanku kenapa dia membutuhkan pengganti. Tidak. Dia ingin berganti sisi. Bersamaan dengan Jeong yang menyadari hal itu, ia pun tersengaja mematahkan sumpit makannya. Saat kemudian, di saat Go-chan begitu mengantuk karena sangat bosan dengan tugasnya, tiba-tiba saja Jeong membuka pintu ruangannya hingga Go-chan tersentak kaget. Wah, apa? Apa ingin ke toilet? Jeong membalas, tidak, aku hanya ingin mencari udara segar. Aku juga punya pertanyaan untukmu. Apa kau mau ikut? Go-chan yang bersejengkel dengan tingkahnya pun menekankan, diam dan kembalilah ke dalam kalau kau tidak mau babak belur. Dengan santainya, Jeong menimpali, namamu Go-chan kan? Kurasa tak akan ada yang terjadi jika kita berdua membuat ini tetap jadi rahasia. Namun, Go-chan sendiri langsung menentangnya, di mana ia mendorong Jeong ke dinding sembari menekankan, sepertinya kau sudah lupa dengan posisimu. Kau hanya akan dapat kekerasan kalau menggangguku. Jadi, masuk ke dalam saja, bajingan. Melihat sikapnya, Jeong seketika menyadari jika Do-chan lebih lemah dibanding penjaga kam. Hingga ia berkata, kau ini lebih lemah dari penjaga kam. Tentunya perkataan Jeong membuat Go-chan tersentak kaget. Dan sebelum Go-chan bisa bereaksi, Jeong langsung membantingnya. Dan di saat tubuh Go-chan terjatuh, Jeong menguji pergerakannya dengan menotok beberapa titik di punggungnya. Saat itu Go-chan berpikir, tubuhku tak bisa bergerak. Jangan bilang dia menyegel titik kiku. Bajingan ini, apa dia berbohong soal tak mengetahui tentang bela diri? Sekuat tenaga, Go-chan pun berusaha bergerak, yang membuat Jeong kebingungan. Kau bergerak? Apa aku salah? Aku hanya meniru apa yang dilakukan penjaga kam waktu itu. Tapi ternyata tak segampang itu ya. Sembari mengatakan itu, Jeong kembali mengulang menotok punggung milik Go-chan. Hingga Go-chan pun ikut merasa kebingungan. Ditambah ia terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Jeong yang hanya meniru penjaga kam sebelumnya. Apa katanya? Dia melakukan ini setelah melihatnya sekali. Kam benar, pria ini berbahaya. Namun sebelum Jeong bisa kembali menotok seluruh tubuh Go-chan, Go-chan sendiri yang masih bisa bergerak langsung mengancamnya. Apa kau sudah lupa tentang racunnya? Kau tahu kan? Kau akan mati kalau kau tidak beri penawar secara berkala. Kau akan berdarah dari semua lubang di tubuhmu dan mati tersiksa. Apakah akan tak melakukan ini meski... Sayangnya, sebelum Go-chan menyelesaikan kalimat ancamannya, Jeong langsung mencengkeram mulutnya. Bajingan, apa yang kau... Jeong sendiri kini menggigit ujung jari kirinya. Lalu, ia meneteskannya ke mulut Go-chan sembari menuturkan, benar, racun. Aku lupa soal itu. Di saat darah milik Jeong tertelan oleh Go-chan, seketika itu juga Go-chan merasa panik. Racun? Aku harus mensirkulasikan kiku. Aku harus melakukannya untuk mengeluarkan racunnya. Di saat Go-chan berusaha melakukan itu, Jeong menuturkan, aku sudah mencoba berbagai macam racun sejak aku kecil saat mengumpulkan obat dengan kakekku hingga di titik di mana darahku memiliki racun. Aku tahu racun atau tanaman apa yang ada di sesuatu hanya mencium ataupun merasakannya, dan kebanyakan racun tak bekerja pada aku. Jadi aku tak butuh penawar racunmu. Tentunya perkataan Jeong
membuat Go-chan tersentak kaget. Dan di tengah keterkejutannya, Jeong tersenyum menuturkan, "Ah iya, aku ingin bertanya kepadamu. Ceritakan padaku tentang Mock Sword Manor. Ngomong-ngomong, hanya aku sendiri yang bisa menentangkan racunku. Aku yakin kau akan menolongku." Mendengar hal itu, Go-chan yang takut akan kehilangan nyawanya sempat berpikir, Dia, iblis. Go-chan yang tak kuasa akan keselamatan hidupnya ini menceritakan tentang Mock Sword Manor pada Jeong di depannya. Kala itu, di aula utama Mock Sword Manor, di ruangan Lord Manor, terlihat Lord Manor yang terbaring di kasurnya. Di tengah sebuah penyakit yang ia derita. Saat itu, yang semakin memburuk, seorang tabib tua yang merawatnya, yang khawatir dengan keadaannya, berpikir, Lord Manor, Mock Endan, apakah memang tidak ada cara lain lagi? Aku sudah mencoba dan menggunakan semua pengetahuanku, tapi aku masih belum menemukan penyebab sakitnya. Lord Manor, seharusnya Anda memilih pewaris Anda sebelumnya. Dari 4 anak Lord Manor, dia belum menentukan siapa pewarisnya sebelum ia jatuh sakit. Karena itu, posisi Sword Manor saat ini seperti masa tenang sebelum badai. Jika Lord Manor mati, keempat anaknya akan berebut kekuasaan. Istri pertama yang mendukung putra pertama, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan untuk mendapatkan posisi itu. Di saat si tabib memikirkan hal itu, tiba-tiba saja istri pertama Lord Manor, Nyonya Seo, masuk ke ruangannya. Bagaimana keadaan Lord Manor? Tentunya kehadirannya membuat si tabib terkejut. Nyonya Seo yang kini mendekat ke kasur sang Lord Manor, Pak Mock Endan, menuturkan, "Aku bertanya, bagaimana keadaannya?" Si tabib pun menjawab seadanya. Maaf, saya sudah melakukan sesuai kemampuan saya untuk mengobatinya. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Mendengar hal itu, Nyonya Seok pun menimpali. Apa boleh buat? Semua orang menganggap ini adalah penyakit yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kurasa tak ada pilihan lain selain menggunakan saman. Tentunya, tabib tersebut langsung menentangnya. Nyonya, ilmu perdukunan itu seperti saman, hanyalah mitos belaka. Mereka tak akan bisa. Namun sebelum si tabib menyelesaikan kalimatnya, Nyonya Seok langsung menyalahnya. Kalau begitu maksudmu, aku hanya melihat suamiku mati begitu saja. Tentunya, perkataan Nyonya Seok membuat si tabib tak bisa menjawabnya. Bukan begitu maksud saya. Ini. Namun, Nyonya Seok langsung melanjutkan. Aku tak mau tahu. Aku sudah memanggil saman untuk mengobati penyakitnya. Kau boleh pergi. Kita akan membiarkan saman mengobati Lord Manor. Jadi, jangan biarkan siapapun masuk ke tempat ini. Tak seorang pun. Kini, setelah menceritakan semua hal itu, Go-chan menutup ceritanya. Itulah situasi terkini dari Mock Sword Manor. Jeong membalas. Begitu. Oke, ayo pergi. Go-chan yang tak mengerti maksudnya bertanya. Pergi? Kemana? Sembari melihat ke rumah utama di mana Lord Manor berada. Jeong menuturkan. Kemana lagi? Tentu saja melihat Lord Manor. Sembari melangkah keluar bangunan di jalan yang menuju ke aula utama, Jeong yang memegang sebuah kertas berupa gambar kedua kakak Mock Gyungwon menuturkan. Jadi maksudmu adalah Mock Gyungwon yang sebenarnya dan penjaga Kam ingin menjebakku sebagai pengganti dan membuat sang putra pertama Mock Gyungho mulai bergerak agar kami saling membunuh. Mendengar hal itu, Go-chan yang sebelumnya telah menjelaskannya membalas. Benar. Lalu, Jeong pun memperhatikan gambar di kertasnya sembari berpikir, ini rencana terbaik yang mereka bisa susun. Sang anak pertama, Mock Gyungho, 20 tahun,
memiliki sebuah tanda lahir di pipi kirinya, suka mabuk-mabukan dan bermain perempuan, sampai-sampai dia pergi ke kedai minuman setidaknya 2 hari sekali. Dia adalah anak yang paling payah dari keempat saudara, tamak dan juga kejam. Anak kedua, Mok Eun Pyo, 18 tahun, mirip dengan ibunya dan memiliki mata yang tajam. Dia pintar dan cerdik, dan entah siapa yang tahu apa yang bakal dia lakukan untuk menjadi pemimpin keluarga. Memanggil mereka berdua ini ke satu tempat dan menempatkan seorang pengganti, yaitu aku, di sana, memprovokasi Mok Eun Pyo dan membuat dia membunuh sang pengganti, yaitu aku. Lalu setelah dia menjadi lengah setelah membunuh yang palsu, sang anak pertama akan menusuknya dari belakang dan mereka pun akan saling membunuh. Juga diketahui sebagai rencana menang tanpa ada perlawanan. Dengan begini, siapapun yang bertahan hidup, keadaan sudah menjadi terlalu kalut karena kedua saudara mencoba saling membunuh dan mereka akan dieliminasi sebagai pewaris. Lalu setelah tampilannya Mok Yunggun baik-baik saja, dia akan mengungguli situasi dengan mudah. Dia menggunakan otaknya. Tapi sebuah parabel muncul setelah aku membunuh Mok Yunggun. Saat kemudian melihat Jeong yang kini merobek-robek kertas gambar kedua tuan muda Mok Sword Manor, Go-chan, yang mengikutinya dari belakang bertanya, "Tapi tuan muda, kenapa Anda ingin menemui sang Lord Manor?" Sembari terus merobek-robek kertasnya, Jeong menimpali, "Berdasarkan apa yang kudengar, hidup dan matinya Lord Manor berhubungan dengan hidupku. Itu sebabnya aku ingin berkunjung." Mendengar jawabannya, Go-chan yang panik pun berkata, Tapi jika ketahuan oleh penjaga kamp bahwa Anda bergerak." Dengan santainya, Jeong yang menyebarkan kertas sobekannya menyelanya, "Kau akan merasakan ini darinya, kan? Makasih loh, penjaga Go-chan." Tentunya hal itu pun membuat Go-chan hanya bisa mengumpat dalam hati, "Sialan, anjing." Sementara itu, di anak tangga yang menuju ke aula utama, terlihat Nyonya Seok yang tengah menunggu kedatangan Saman yang ia undang sebelumnya. Tak berselang lama, seorang Saman tua bernama Myosin telah tiba dan ia pun langsung menyapa Nyonya Seok. "Jadi bisakah saya menemui sang Lord Manor sekarang, Nyonya?" Nyonya Seok membalas, "Kudengar bahwa Saman Myo itu bertangan dingin, jadi aku akan percayaimu sekali." Saman Myosin menimpali, "Terima kasih. Semakin lama penyakit misterius itu dibiarkan, semakin lemahlah kondisi dia. Kalau begitu, tolong perintahkan semua orang yang berjarak 30 langkah dari bangunan utama untuk pergi. Jika tidak, akan menjadi keberuntungan yang malang." Mendengar hal itu, Nyonya Seok berkata, "Aku sudah melakukan tindakan tersebut. Selain penjaga yang menjaga pintu depan, mereka semua sudah pergi." Saman Myosin menimpali, "Anda juga harus pergi, Nyonya." Di saat Saman Myosin melewati dirinya, Nyonya Seok membalas, "Kau belum melupakan apa permintaanku, kan?" Sembari melangkah pergi meninggalkan Nyonya Seok, Saman Myo membalas, "Tentu saja, segel dan panduan rahasia sang Lord Manor." Mendengar hal itu, Nyonya Seok menimpali, "Jika kau menemukan itu semua, aku akan langsung memberikanmu 300 koin perak." Saman Myo pun mengangguk, berkata, "Terima kasih, Nyonya." Dengan begitu, sebelum Nyonya Seok pergi, ia pun mendampingi Saman Myo, di mana ia menyuruh para penjaga dan juga pelayan di sana untuk pergi dari sana. "Kalian semua pergilah sampai ke perintahan untuk kembali." Dengan serentak, para penjaga pintu depan membalas, "Baik, Nyonya." Kini, Nyonya Seok dan juga kedua pelayannya berlalu pergi menuju kamarnya. Di jalannya, ia berpikir, aku sebenarnya tak ingin percayai sesuatu yang tidak meyakinkan seperti persamanan." Namun di jalannya, ia dikejutkan
ketika melihat seorang anak yang tengah berlatih tak jauh di jalannya. Yang mana itu adalah si bungsu Mok Hyuchun, putra keempat Mok Sword Manor. Seketika itu juga Nyonya Seok menatapnya dengan rendah sembari berpikir, Mok Hyuchun, anak dari geisha rendahan itu. Meskipun aku bisa memahami godaan bermain-main dengan seorang geisha, tapi memberikan posisi Lord Manor kepada darah rendahan itu adalah sesuatu yang tak bisa kuampuni. Setelah berpikir seperti itu, Nyonya Seok pun kembali pergi. Dan di saat mereka berlalu, Jeong dan juga Go-chan tiba di lantai yang sama hingga mereka berdua pun bisa melihat ke arah Mok Hyuchun. Oh, ada seseorang di sini. Melihat Jeong yang menatap langsung ke arah putra bungsu Mok Sword Manor, Go-chan berkata, "Ah, itu sang putra keempat. Dia tampaknya sedang latihan seni bela diri." Mendengar hal itu, Jeong berpikir, jadi itu Mok Hyuchun. Diakah yang memiliki kekuatan bela diri yang sangat luar biasa, tapi tetap berlatih, tidak malas dan berusaha, dan juga memiliki karakter yang mirip dengan Lord Manor. Karena itu, dialah yang paling disukai. Lalu, setelah berpikir seperti itu, Jeong yang penasaran dengan latihannya bertanya pada Go-chan, tapi apa itu metode untuk mempelajari seni bela diri? Sembari memperagakannya, Go-chan membalas, dia menggunakan langkah kuda untuk meningkatkan tenaga tubuh bawahnya. Karena semua seni bela diri bisa dikatakan berasal dari tubuh bagian bawah. Mendengar hal itu, Jeong pun kembali menatap ke arah Mok Hyuchun, lalu menuturkan, jadi begitu, penjaga Go-chan. Jika aku mempelajari seni bela diri, bisakah aku membunuh penjagaku? Tentunya pertanyaan Jeong membuat Go-chan tersentak kaget, hingga Go-chan sendiri tak bisa berkata-kata untuk menjawabnya. Melihat sikapnya yang diam saja, Jeong pun langsung meliriknya menekankan, "Penjaga Go-chan, apa kau tidak mendengarku? Aku menanyakan, apa aku bisa membunuh penjagaku jika aku mempelajari seni bela diri?" Melihat matanya yang begitu tajam menatapnya, Go-chan pun menelan ludahnya sembari berpikir, secara tiba-tiba, apa bajingan ini sudah tahu bahwa kami akan meninggalkan dia? Aku tahu dia cerdik, tapi bajingan ini melampaui itu. Tapi, Go-chan pun berkata, "Tuan muda, dasar seni bela diri bisa dianggap latihan internal." Jeong menimpali, "Latihan internal?" Go-chan menjelaskan, "Iya, latihan internal seperti bernapas. Dengan kata lain, menggunakan tugu naksin untuk memurnikan energi alam secara internal dan mengumpulkan energi. Setelah kita mengumpulkan energi, kita menjadi semakin kuat. Namun energi bukanlah sesuatu yang bisa kita kumpulkan dalam sehari. Meskipun kita mempelajari seni bela diri, mengalahkan seorang seniman bela diri kelas 1 seperti penjaga kam itu sulit untuk sekarang. Karena dia memiliki 30 tahun energi lebih dari Anda. Tentunya, teknik dia pun juga luar biasa." Mendengar penjelasannya, Go-chan yang lumayan mengerti pun berkata, jadi akan sulit untuk dilakukan dalam waktu yang singkat. Go-chan menimpali, "Tepat sekali. Namun meski begitu, Go-chan sebenarnya menyembunyikan sesuatu hingga ia pun tersenyum berpikir, tidak dalam waktu yang singkat. Bahkan kau mungkin akan bisa melakukannya seumur hidupmu. Ada masa, sebuah waktu untuk melakukan latihan internal. Kita harus mulai dari umur 5-9 tahun untuk melatih energi kita. Dan jika tidak begitu, energi tak murni akan menumpuk. Jadi, apapun yang kita lakukan, mengumpulkan energi bakal sulit. Yang mana artinya kau takkan pernah bisa mengumpulkan energi. Paham? Berusaha saja sekerasnya. Meskipun kau mencoba, kau hanya akan menjadi katak dalam sumur." Di saat Go-chan memikirkan hal itu, ia pun tak bisa menahan wajahnya untuk menahan tawa di kepalanya. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika Jeong
kini berada tepat di hadapannya. Dan sebelum ia bisa bereaksi, Jeong sudah memegang wajahnya lalu berkata, "Matamu terlihat serakah ya? Aku jadi ingin mencongkelnya. Penjaga Gochan, jadilah milikku." Seketika itu juga, Gochan yang ketakutan hanya bisa menghela napasnya panjang, membalas, "Baiklah." Lalu, di saat Gochan mengelus matanya yang tak ingin dilepaskan dari kepalanya, Jeong berpikir, jadi membunuh penjaga kam akan mustahil. Penjaga kam tidak mempercayaiku, jadi membawanya ke isiku akan sulit. Di saat Jeong berpikir seperti itu, Gochan yang telah kembali tenang berkata, Daripada itu, sebaiknya kita pergi segera." Jeong membalas, Kenapa?" Gochan melanjutkan, "Tuan muda bungsu sangat tidak menyukai tuan muda ketiga yang asli." Mendengar hal itu, Jeong pun bertanya, Apa ada sesuatu yang terjadi?" Gochan menjelaskan, 2 tahun lalu, tuan muda ketiga yang asli memanggil ibunya tuan muda bungsu seorang jalang. Dan saat waktu itu, ia dihajar sampai babak belur. Tentunya, perkataan Gochan membuat Jeong tak bisa menahan gelak tawanya. Si bungsu itu hatinya cukup mulia ya. Dia masih membiarkannya hidup dan membiarkan keempat anggota tubuhnya tetap utuh kan? Meskipun Gochan tak mengerti maksudnya, ia membalas, "Maaf? Sudahlah, mari kita pergi saja segera. Kita nanti bisa benar-benar terkena masalah." Dengan begitu, mereka berdua pun kini melangkah pergi, meninggalkan area itu, di mana Mok Yuchun sendiri entah bisa mendengar atau tidak perkataan mereka. Sementara itu, di kamar Lord Manor, terlihat sang saman, Myosin, yang telah membelikan beberapa benang. Di atas tubuh sang Lord Manor, Pak Mo Endan. Lalu, setelah dirasa benangnya telah cukup selesai, saman Myosin membuka pakaian sang Lord Manor, hingga ia pun bisa melihat sebuah energi gelap yang berkumpul di sekitar jantung sang Lord Manor. Kukira ini semua adalah tanda-tanda adiksi, tapi ada suatu energi mematikan yang tak bisa diabaikan. Energi mematikan yang kalau orang biasa pasti sudah termakan pula. Bisa-bisanya dia menahan ini. Dia benar-benar seorang seniman bela diri. Tapi ini sudah terlalu lama. Peluang selamatnya adalah sekitar 50%. Sembari mengeluarkan semua alat-alat persamanannya, saman Myosin berpikir, "Ya, aku hanya perlu melakukan apa yang diminta. Jadi aku tak peduli dia akan hidup atau tidak." Kemudian, saman Myosin pun terduduk di hadapan sebuah kain, tinta, dan juga kertas. Sembari menuliskan sebuah jimat kepada kertas kuning itu, saman Myosin bergumam, "Tongkatnya indra, penghormatan kepada 8 Heavenly Kings, menyerupai hantu jahat, aspirasi terhadap sang Buddha yang bernapas di hari-hari yang malam, pakaian semua hantu. Aku bersumpah untuk mengajarkan mereka dharma dan membantu mereka bebas dari penderitaan." Setelah mengucapkan mantranya, saman Myosin yang telah selesai menuliskan mantra jimat di kertasnya, kini melemparkan kertas itu tepat ke atas dada kiri sang Lord Manor, Mo Endan. Dan tak berselang lama, jimatnya pun bereaksi, memunculkan sebuah warna keemasan. Dan bersama dengan hal itu, saman Myosin melanjutkan ritualnya. Penyakit pikiran, jenderal besar yang kuat yang melindungi perwujudan dharma yang menakjubkan dari tubuh emas yang telah berubah. Vajrapani, tubuh Buddha yang emas dan murni, pelindung kristal air, tembaga, dan belenggu, juga rantai besi dharma, 4 raja iblis air di bawah mulut, berbagai penguasa tinggi, ajaran keadilan surgawi Buddha adalah banteng besi. Di saat saman Myosin mengucapkan mantra ritualnya, jimat yang ia tempelkan di dada sang Manor kini bereaksi, di mana jimatnya mulai menyerap
energi mematikan di dalam tubuh sang Lord Manor. Melihat hal itu, Saman Myosin yang merasa jika energi mematikan terlalu kuat kembali melanjutkan ritualnya. Penerangan, Buddha telah muncul, pelindungan Dharma, upacara Buddha sejati, kecepatan, Dharma Fala. Di tengah teriakan kesakitan, sang Lord Manor di tengah ritual yang tengah berjalan, tiba-tiba saja Saman Myosin bisa mendengar pintu ruangannya terbuka. Hingga seketika ia berbalik berpikir, ada seorang yang masuk ke sini. Apakah itu sang nyonya? Tidak, jika kami terganggu tengah-tengah ini. Namun sayangnya, di saat ia berpikir seperti itu, ritualnya pun terputus. Hingga energi jahat di tubuh sang Lord Manor mengempaskan tubuhnya. Yang mana tepat di sebuah dinding samping pintu masuk ruangan itu, di mana sang Saman bisa melihat kedua orang yang masuk ke dalam ruangannya. Melihat sang Saman yang telah terjatuh di depannya, Gohan pun seketika panik, ditambah lagi dengan benang-benang yang terlilit di sana. Apa ini semua? Lord Manor! Meskipun Saman Myosin kebingungan dengan tingkah mereka berdua, Jeong sendiri dengan santainya malah mendekat ke arah kasur Lord Manor. Itukah sang Lord Manor? Dan video ini pun diakhiri dengan Jeong yang kini berdiri di samping kasurnya, tersenyum ke arah sang Lord Manor sembari menuturkan, "Halo, ayah, salam untukmu." Tentunya kedatangan Jeong dan juga Do-chan di sana membuat Saman Myosin langsung mengusirnya. "Keluar dari sini! Tak peduli kau itu putranya atau apalah. Keluarlah dari sini segera. Apa kau belum mendengar perkataannya Nyonya Seok?" Mendengar teriakannya, Gohan pun membalas, "Kau siapa mengusir kami, ha?" Bersamaan dengan Jeong yang terdiam melihat keadaan sang Lord Manor, Saman Myosin melanjutkan, "Upaya kami untuk mengendalikan energi misteriusnya jadi inkonsisten karena energi mematikannya. Energi mematikan itu akan memperparah kondisi dia." Mendengar teriakannya, Gohan yang mulai mengerti situasinya membalas, "Energi mematikan? Kau seorang alkimia?" Saman Myosin pun menimpali, "Pokoknya keluar! Tolong keluar jika ada sesuatu yang salah." Namun tiba-tiba saja Saman Myosin menghentikan kalimatnya ketika mendengar sebuah suara dari arah ranjang sang Lord Manor. Hingga Saman Myosin dan juga Gohan kini melirik ke arah ranjang sang Lord Manor bersamaan. Tak berselang lama, di tengah keheningan, mereka bertiga yang terdiam menatap ke arah sang Lord Manor. Tiba-tiba saja tubuh sang Lord Manor mengambang di udara. Matanya memerah dan terbelalak karena efek energi mematikan itu. Melihat hal itu, Saman Myosin berpikir, penyakit misterius ini telah melahap Lord Manor. Seketika itu juga Saman Myosin berteriak, "Kalian berdua, bantu aku, tahanlah dia agar dia tidak memutuskan benangnya. Cepatlah bergerak." Meskipun awalnya kebingungan, Jeong dan juga Gohan pun kini mendekat dan berusaha menahan tubuh Lord Manor. Lalu setelah mereka berdua menahannya, Saman Myosin pun menempelkan sebuah jimat tepat di dahi sang Lord Manor. Jimat ini akan mengalahkan roh jahat di dalam dirinya, sembuhkan penyakit di dalamnya, dan telan semua kejahatan. Namun baru saja Saman Myosin mengucapkan mantranya, tubuh Lord Manor kini bergetar hebat, diiringi teriakan, hingga tangan Gohan yang menahan tubuhnya tak lagi mampu menahannya, dan dengan mudah dibalikan oleh kekuatan Lord Manor sendiri. Tentunya hal itu membuat Gohan kesakitan, dan lalu situasinya pun semakin panik. Dia bakal jadi semakin kuat.
melihat tangan Lord Manor yang kini mencengkram erat tangan Gochan. Saman Myosin pun meneriakinya. Tunggu woi. Kau akan dalam bahaya jika roh jahat itu pindah ke tubuhmu. Gochan yang panik pun membalas. Apa? Aku akan terjangkit penyakit misterius ini juga. Kenapa kau mengatakan itu sekarang? Wah, tolong! Dia menghampiriku. Di tengah kepanikan Gochan, Jeong yang melihatnya langsung melepaskan pegangannya pada tubuh Lord Manor. Dan ia pun seketika menarik keluar pedangnya dan langsung menebaskannya, memotong lengan kanan Lord Manor. Tentunya hal tersebut langsung mengejutkan Gochan dan juga Saman Myosin sendiri. Apa? Yang bersedia Anda? Namun Saman Myosin tak lagi mampu berkata-kata ketika melihat Jeong yang kembali menebas seluruh lengan kanan sang Lord Manor karena melihat jika energi mematikannya berkumpul di lengan kanannya. Meskipun Gochan sempat berusaha menahannya, teriakannya tak mampu menahan kesenangan Jeong yang langsung menebaskan pedangnya. Apa Anda akan lagi? Tidak! Hentikan itu! Dikala darah muncrat kemana-mana bersamaan dengan tangan kanan Lord Manor yang telah putus ditebas oleh Jeong, Gochan pun berpikir ngeri. Bajingan senting ini baru saja memotong lengan sang Lord Manor. Meskipun begitu, meski awalnya mereka panik, Saman Myosin segera menyegel lengan kanan Lord Manor menggunakan jimatnya. Dan juga Gochan pun langsung menghentikan pendarahan yang terjadi di lengan sang Lord Manor. Kita harus menghentikan pendarahannya. Di saat Gochan merawat luka lengan kanan sang Lord Manor, Saman Myosin yang telah menyegel lengan kanan Lord Manor yang penuh energi mematikan kini berpikir, sungguh kacau. Aku gagal melaksanakan pekerjaanku dan sang Lord Manor telah kehilangan lengannya. Aku harus pergi dari sini sebelum aku disalahkan. Aku akan mengurus sekedarnya saja. Namun belum sempat Saman Myosin menyelesaikan pikirannya, ia dikejutkan ketika mendapati sebilah pedang tepat di samping lehernya. Apa maksudnya ini? Ternyata Jeong sendiri yang kini menyodorkan pedangnya tepat ke arah leher sang Saman, hingga membuat Gochan yang juga terkejut bertanya, Tuan Muda. Meski begitu, Jeong sendiri langsung menyuruhnya untuk berhenti. Lalu ia menatap ke arah sang Saman Myosin sembari menuturkan, "Shh, apa ini alasan sang Lord Manor? Kondisinya tidak baik." Saman Myosin membalas, "Apa kurang jelas bagimu? Ini melahap seluruh tubuh dia. Ditambah, ini belum berakhir. Dia mungkin saja bisa mati. Tidak ada waktu untuk ini. Apa kau juga ingin sang Lord Manor tewas?" Namun sayangnya, perkataannya sendiri yang keceplosan membuat Saman Myosin tersentak kaget ketika Jeong menekankan, "Apa katamu? Juga? Siapa yang menginginkan Lord Manor tewas? Apakah orang yang membayarmu?" Tentunya hal tersebut membuat Saman Myosin merasa panik. Ada kesalahpahaman. Ini. Namun sebelum ia bisa berkelit, Jeong kembali mengancamnya. Pedangku semakin dekat dengan lehermu sekarang. Kupikir kejujuranmu adalah satu-satunya pilihan yang kau punya jika kau ingin hidup. Akhirnya, sang Saman Myosin yang merasa jika hidupnya lebih penting dari pekerjaannya kini buka mulutnya. Sang Nyonya pertama berkata bahwa tidak perlu aku membiarkan sang Lord Manor selamat. Dia menyuruhku untuk mencari panduan rahasia dan segelnya Lord Manor menggunakan roh jahat. Tentunya jawaban Saman Myosin membuat Gochan tersentak kaget.
Meski begitu, Jeong melanjutkan. Panduan rahasia, segelnya Lord Manor. Saat itu, dikala Jeong masih belum mengerti, Goh-chan berpikir, dia berulah sekarang. Sang putra pertama pastilah sudah meneruskan posisi Lord Manor. Andai kita tidak ke sini. Lalu, setelah berpikir seperti itu, Goh-chan berteriak, "Tuan muda, kita harus menyelamatkan Lord Manor. Jika tidak, sang yang pertama akan mencoba untuk membunuh Anda." Tentunya, ia mengatakan itu karena ia harus mencegah putra pertama agar tidak menjadi Lord selanjutnya. Meski begitu, Jeong termakan umpannya hingga ia pun berkata, masuk akal sih. Aku telah mengganggu rencana dia." Mendengar perkataan Jeong sendiri, Saman Myosin pun semakin panik. Tuan muda, aku bisa menyelamatkan Lord Manor. Aku akan lakukan apapun, bagaimanapun caranya. Jadi, namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Jeong menarik kembali pedangnya sembari menyela. "Jangan, lakukan itu saja. Temukan lokasi, panduan rahasia, dan segelnya. Lakukan itu." Tentunya perkataan Jeong membuat Goh-chan, bahkan Saman Myosin tersentak kaget. "Apa?" Meski begitu, Saman Myosin menuturkan, "Jika kita mencoba melakukan sesuatu sekali lagi, sang Lord Manor akan dalam bahaya besar." Namun tanpa mendudukan hal itu, Jeong menekankan, "Cepatlah," hingga membuat Saman Myosin tak punya pilihan lain. Dan bahkan Goh-chan sendiri yang tak mengerti rencananya berpikir, dia sudah gila. Apa yang direncanakan? Saat kemudian, Saman Myosin pun kembali bersiap dengan sebuah ritual yang lain, di mana ia melilitkan sebuah benang di tangan kiri Lord Manor, lalu ke sebuah boneka kayu yang berujung di lengan kanannya yang telah terpotong. Melihat hal itu, Jeong bertanya, "Saman, apa itu?" Saman Myosin menjelaskan, ini sebuah wadah, karena jika Lord Manor menyentuh Lord jahat sekali lagi, dia mungkin benar-benar akan mati. Jadi kita akan menghubungkan ini kepada Lord Manor dan menipu roh jahat itu agar dia mengira ini adalah Lord Manor sendiri. Saat kemudian, setelah Jeong mengangguk yang menandakan bahwa dia mengerti rencananya, Saman Myosin pun memulai ritual lainnya, di mana ia menancapkan boneka kayu di lengan kiri Lord Manor yang telah terpotong, sembari membacakan mantranya. "Baiklah, aku mulai. Perubahan bencana bumi dan langit yang besar. Biarkan roh berpindah. Dengan itu datangnya samadhi. Seseorang dengan 1 segel dan 6 konsentrasi. 5 kebijaksanaan adalah perlindungan yang tidak dapat dirusak oleh para dewa dan iblis. Jadikan efek dari ritual ini terwujud secepatnya." Dan setelah ia membacakan mantra tersebut, bersamaan dengan sebuah roh jahat tangan yang muncul mencengkram boneka kayunya, Lord Manor kembali berteriak kesakitan. Kemudian, dikala Goh-chan dan juga Jeong memperhatikannya dengan seksama, Saman Myosin melanjutkan, 5 kebijaksanaan adalah perlindungan yang tak dapat dirusak oleh para dewa dan iblis. Jadikan efek dari ritual ini terwujud secepatnya. Namun, melihat kekuatan dari roh jahat itu, Saman Myosin berpikir, "Aduh, energi mematikannya terlalu kuat. Jika aku memaksakan apapun lebih dari ini, roh jahatnya akan bebas. Tapi tidak mungkin dia mau mendengarkanku. Kurus bagaimana?" Di saat Saman Myosin berpikir seperti itu, sembari melihat ke arah Jeong, tiba-tiba saja sebuah rencana terlintas di pikirannya, hingga ia pun tersenyum, lalu menuturkan, "Tuan muda, aku sekarang akan membelenggu roh jahatnya. Tapi apa tidak masalah penjaga muntin di sini?" Mendengar hal itu, Goh-chan yang merasa jika sepertinya akan aneh
jika ia ada di sana. Kini melangkah pergi keluar dari kamarnya. Saya permisi dulu kalau begitu. Lalu setelah Go-chan pergi dari sana, Saman Myosin melanjutkan. Baiklah, aku mulai kembali. Perubahan rencana bumi dan langit yang besar, biarkan roh berpindah. Dengan itu, datangnya samadhi seseorang dengan 1 segel dan 6 konsentrasi. 5 kebijaksanaan adalah perlindungan yang tak dapat dirusak oleh para dewa dan iblis. Jadikan efek dari ritual ini terwujud secepatnya. Saat kemudian, ritualnya pun berhasil, di mana sang Lord Manor kini berkata, Siapa yang manggil diriku?" Melihat ritualnya berhasil, Saman Myosin melanjutkan. "Berhasil? Jadikanlah efek dari ritual ini terwujud secepatnya. Perhatikan pertanyaanku. Beritahu aku di mana panduan Prasia dan segalanya Lord Manor berada." Lord Manor menimpali. Di ruang pengobatan di bawah tanah, melewati pintu batu depan." Setelah mendengar jawaban Lord Manor sesuai rencana dari Saman Myosin, tiba-tiba saja boneka kayu yang menjadi jembatan penghubung antara mereka kini rusak oleh roh jahatnya. "Tuan muda, Anda harus memotong benangnya." Roh jahatnya berusaha menguasai tubuh Lord Manor. "Cepat!" Meski awalnya ia kebingungan, Jeong pun langsung menggunakan pedangnya dan menebas benang yang mengarah ke lengan kiri Lord Manor. Namun tanpa ia duga, tangan-tangan roh jahat yang mulai merangkak naik dari benangnya malah terjatuh dan menempel di kaki kirinya, dan kini mulai merangkak naik hingga ke seluruh tubuhnya. Hal itu pun yang di luar dugaan Jeong sendiri membuatnya langsung melirik ke arah Saman di sampingnya. Namun ia malah dikejutkan ketika melihat wajah Saman di hadapannya yang tersenyum puas, seperti menunggu hal itu terjadi. Beberapa detik kemudian, lengan-lengan roh jahat kini menelan seluruh tubuh Jeong tanpa tersisa apapun. Di saat roh jahatnya telah merasuki alam bawah sadar Jeong, Saman Myosin menempelkan sebuah jimat di jidat Jeong sembari berpikir. Dari awal, itu adalah roh jahat menggebu-gebu dengan niat membunuh yang kuat. Hanya tinggal menghitung waktu sampai dia bebas dari kendali. Untung saja roh jahat itu berpindah ke dirinya. "Aku menyelesaikan misinya dan menyingkirkan sebuah halangan. Aku akan salahkan hal-hal kecil ini kepadamu. Aku akan singkirkan semua hal kecil ini ke dirimu." Sementara itu, di alam bawah sadar Jeong, terlihat roh jahatnya yang begitu murka setelah Jeong dan sang Saman tadi menipu dirinya. Beraninya kalian menipuku dengan boneka ini. Aku takkan memaafkanmu. Inikah pelakunya, orang yang menipuku. Dia masih muda. Bagus, aku akan kuasai tubuhmu, menggantikan pria tua itu. Terjebaklah dalam pikiranmu sendiri, tertidur selamanya. Dengan begitu, roh jahatnya kini mulai masuk ke ingatan-ingatan milik Jeong, di mana saat itu Jeong tengah berada di sebuah tempat yang sangat ia kenali. Sebuah lubang air yang selalu ia kunjungi di hari-hari yang damai sebelumnya. Sebuah gunung yang tenang, di mana Jeong sangat mengenal tempat itu. Karena itu adalah tempat yang mana selalu ia kunjungi. Dirinya pasti tidak akan lupa, bahkan jika ia paksa. Karena itu tempat yang selalu ia datangi. Tapi entah mengapa, saat itu Jeong merasa agak aneh. Sebuah perasaan aneh terus saja ia rasakan di sepanjang jalan. Setelah mengambil air dari sana, seolah ia seperti melupakan sesuatu. Di saat Jeong merasakan keanehan itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat kepulan asap yang mengepul
yang berasal dari rumah miliknya. Seketika itu juga Jeong berlari melepaskan ember air yang ia bawa. Ia begitu khawatir dengan keadaan kakeknya. Namun sayangnya, meskipun ia telah berlari sekuat tenaga, ketika Jeong sampai di sana, ia hanya bisa melihat tubuh kakeknya yang telah terbelah dua, kehilangan nyawanya. "Kakek, bangun! Kakek! Tidak, tidak! Siapa yang tega melakukan ini? Tidak, kakek, tidak boleh meninggalkan kami." Aku akhirnya mengerti keberadaan seperti apa kakekku itu. Betapa pentingnya dia bagiku. Di saat Jeong memeluk tubuh kakeknya, roh jahat yang merasukinya muncul tak jauh di belakangnya. Ia begitu puas dengan ingatan yang ia lihat saat ini. Itu dia. Jadi itulah yang kau inginkan. Dengan begitu, roh jahatnya pun kini menggunakan kekuatannya, di mana ia perlahan-lahan merasuki kepala Jeong dan mengubah ingatan itu yang mana seharusnya kakeknya telah mati, kini kembali hidup seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan kebakarannya pun juga seakan tidak pernah ada. "Hei, Jeong, apa yang kau lakukan di sana? Apa kau tidak akan bantu kakekmu ini? Jangan melamun." Melihat kakeknya yang telah kembali hidup tepat di depan matanya, Jeong yang mulai perlahan-lahan termasuk ke dalam ilusi milik roh jahat seketika langsung berlari memeluk kakeknya. "Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Kakek!" Jeong pun memeluk erat kakeknya sembari berpikir, "Aku takkan pernah kehilangan kakekku lagi, karena dia satu-satunya alasan aku, seseorang yang sudah mati, masih hidup." Melihat tingkah Jeong yang langsung memeluk kakeknya, roh jahat itu pun tersenyum puas menertawakan rencananya yang telah berhasil. "Itu benar, itu dia masa lalu yang kau sayangi, ingatan dan cinta berharga yang hilang, kebahagiaan yang tiada habisnya." Di saat roh jahat tengah memperhatikannya, Jeong yang kini bersama dengan kakeknya bertanya, "Kakek, ada sesuatu yang selalu kutanya-tanya. Kenapa kakek memberiku nama berdasarkan kata kebajikan?" Namun belum sempat kakeknya menjawab, si roh jahat di sana kembali menuturkan, "Terus bersama kakekmu selamanya, agar kau takkan pernah kehilangan." Namun tiba-tiba saja roh jahatnya menghentikan gumamannya karena ia menyadari jika Jeong di depannya kini menatapnya dengan sangat tajam. "Apa?" Dan belum sempat ia bisa bereaksi, Jeong telah menerjangnya, di mana ia menerkam kepalanya. "Aku jadi mengingat sesuatu yang tidak nyaman karenamu. Sungguh menjengkelkan bermain-main dengan kakekku yang telah meninggal dunia." Tentunya tingkah Jeong yang menyadarinya sontak membuat roh jahat itu tersentak kaget. "Mustahil! Bagaimana kau bisa melihatku?" Di tengah keterkejutannya, Jeong melanjutkan, "Dan kau tampaknya telah salah paham terhadap sesuatu. Keinginanku untuk kebahagiaan atau balas dendam. Kau seharusnya berusaha untuk lebih mengenali diriku daripada menghidupkan kembali kakekku. Kau seharusnya membiarkan aku mencabik-cabik bajingan yang membunuh kakekku." Saat itu, roh jahat tersebut bisa merasakan, menembus ke dalam, jauh di dalam kesadarannya, ada sebuah keinginan utama yang berbahaya, suatu perasaan, suatu niat membunuh yang begitu murni, yang bahkan roh sebuah jasad pun akan dihindari. Seketika itu juga, roh jahatnya bertanya-tanya, bagaimana bisa sesuatu itu jadi sesuatu yang dimiliki seorang makhluk hidup. Meski begitu, ada sesuatu yang membelenggu niat membunuh tersebut, yang masih bisa menahan semua tekanan yang ia rasakan. Di saat roh jahatnya tengah berkutat dengan Jeong, kakeknya di belakang berkata, "Jeong, kau bertanya kenapa kakek memberimu nama seperti itu. Kau itu seorang anak yang berbeda dari yang lain. Tapi kakek berharap kau tumbuh
menjadi baik dan berbudi. Itulah alasan kakek memilih kata kebajikan untuk namamu. Seperti arti dari namanya, agar tumbuh menjadi orang yang berbudi, tidak menyimpang dari jalan. Jadi kakek berdoa, kau akan terus tumbuh menjadi orang yang berbudi. Setelah mengatakan itu, perlahan-lahan sosok kakeknya pun mulai menghilang bersama dengan roh jahatnya yang bisa melepaskan diri dari Jeong. Aku harus lari. Tentunya Jeong pun langsung mengejarnya. Dan kali ini ia bahkan mengambil sabit di depannya. Orang ini gila. Aku harus lari jauh ke dalam kesadaran dirinya. Untungnya aku sudah memasuki tubuhnya. Aku hanya perlu menyelam lebih jauh ke dalam kesadaran dia dengan hati-hati. Saat kemudian roh jahat itu telah tiba di kesadaran Jeong paling dalam. Namun ia merasa heran ketika melihat jika ia berada di sebuah hamparan taman rumput yang luas. Dan di sebuah tanah lapang itu terdapat sebuah gerbang yang membuat roh jahatnya tertarik untuk mendekat ke sana. Tanah lapang, inilah tempat yang jauh di dalam kesadaran dia. Sebuah pintu, ada segel di pintunya. Orang ini, mungkinkah ingatan dia tersegel di dalam sini? Kenapa? Tidak masalah, aku hanya perlu membuka pintu ini dan menguasai kesadaran dia dari jauh di dalam. Asalkan aku bisa melakukan itu. Namun di saat roh jahatnya akan membuka pintu gerbang tersebut, tiba-tiba saja pintu gerbangnya menghilang dan ia dikejutkan ketika tanah yang dipijaknya mulai menelan dirinya. Apa? Sebaliknya, dia malah menguasai diriku. Tidak. Hentikan! Jika terus begini, aku akan dilahap olehnya. Namun sayangnya, semua usahanya sia-sia dan roh jahat itu pun kini dilahap oleh kesadaran Jeong, tertelan oleh musuh yang ia lawan sendiri. Tak berselang lama setelah roh jahatnya tertelan masuk kesadaran Jeong, Jeong sendiri kini tersadar bersamaan dengan sebuah aura yang muncul di sekitarnya. Hal itu pun tentunya membuat Saman Myosin seketika terkejut, dan bahkan meski ia berbalik melihatnya sendiri, Jeong telah berdiri melepaskan segel di dahinya. Lalu sebuah bayangan kehitaman muncul di belakang Jeong dan perlahan-lahan semakin jelas hingga Jeong menatapnya lalu berkata, "Demonikmo." Sementara itu, di sebuah anak tangga tak jauh dari kediaman aula utama, terlihat seorang pria dari Moksword Manor, Jang Myong-in, yang merupakan manor dalam. Ia terlihat begitu gundah setelah mendengar perintah dari Nyonya Seok sebelumnya. Lord Manor Mok Eundan, Lord Manor muda, merupakan seorang pahlawan sejati. Aku mengawasinya dan mengira bahwa dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Ikatanku dengannya dimulai 19 tahun yang lalu ketika aku sedang menaklukkan para bajak laut. Pada waktu itu, aku adalah seorang seniman bela diri sejati yang terkenal di area sana. Lord Manor dan aku bekerja sama untuk menaklukkan para bajak laut itu. Setelahnya, aku menjadi Lord Manor dalam dan bersumpah setia kepadanya. Tapi kenapa malah berakhir seperti ini? Kemarin, Nyonya Seok menghampiriku. Ia bertanya, apakah si bungsu cocok untuk menjadi Lord Manor dari Moksword Manor. Lalu, tadi sore, ia pun mengatakan, jika demi masa depan Moksword Manor, aku harus mengosongkan tempat itu hingga Saman melakukan shamanism untuk menemukan panduan rahasia dan segelnya. Demi kedamaian Moksword Manor, aku mengizinkannya, tapi itu menggangguku. Aku yakin Saman itu adalah seorang penipu. Dia mungkin akan menggunakan berbagai macam obat-obatan untuk mengancam Lord Manor. Aku harus bagaimana? Di tengah kebimbangannya, Jang Myong-in kini bangkit lalu bergumam, "Sia,
Aku tak bisa membiarkannya begitu saja. Ini bertentangan dengan sumpah setia yang aku buat kepada Lord Manor. Aku cuma akan memeriksanya dengan cepat dan langsung kembali. Dengan begitu, kini Jang Myung-in pun bergegas menuju ke aula utama di mana Lord Manor berada. Sementara itu, di ruangan Lord Manor, Saman Myosin dikejutkan ketika melihat sosok bayangan hitam di depannya. Bahkan ia berpikir, itu bukan hanya sekedar spirit penuh dendam biasa. Itu adalah evil spirit tingkat tinggi. Melihat wajah terkejutnya, Jeong tersenyum berkata, Demonic Monk, bunuh Saman itu. Dan sesuai perintahnya, Demonic Monk itu kini melaju menerjang ke arah Saman Myosin. Meskipun dirinya langsung berusaha menahannya, berusaha melawan kekuatan spirit Demonic Monk. Pada akhirnya, spirit Demonic Monk dengan mudah bisa menembus pertahanannya. Dan sepersekian detik sebelum Demonic Monk-nya menerkam dirinya, Saman Myosin berpikir, apa dia baru saja memerintah apel spirit itu? Tidak mungkin. Itu spirit yang penuh dendam. Itu pantas dipanggil kejahatan yang murni. Bagaimana mungkin itu mengikuti perintah dari seseorang? Melihat Saman Myosin tak berdaya di depannya, evil spirit Demonic Monk tersenyum puas meremehkannya. Dan bahkan meski Saman Myosin berusaha kembali untuk melawannya, hal tersebut hanyalah sia-sia. Dengan mudahnya, evil spirit Demonic Monk menangkapnya, di mana tangan-tangan kecil keluar dari mulutnya dan perlahan-lahan mencengkram seluruh tubuh Saman Myosin. Tidak! Selamatkan aku! Tolong! Biarkan aku hidup! Akan kulakukan! Namun sayangnya, permintaan tolong Saman Myosin tak digubris oleh Jeong, yang bahkan membalas, aku tidak membutuhkannya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Saman Myosin yang telah pasrah bertanya, apa itu karena aku sudah menipumu? Jeong menimpali, tidak, bukan begitu. Bukannya kau mempelajari tentang panduan rahasia dan segel? Tentunya perkataan Jeong membuat Saman Myosin tersadar jika dari awal Jeong berencana untuk membunuhnya. Saat kemudian Jeong pun memanggil Go-chan untuk masuk ke dalam. Masuklah. Namun di saat Go-chan akan masuk, ia dikejutkan ketika melihat kamarnya yang berantakan. Apa sudah berakhir? Wah, apa ini? Saman itu, apa dia mati? Sembari mengambil pedang di sekitarnya, Jeong membalas, kau bisa bertanya nanti, apa kau bisa membawa mayatnya? Tentunya, Go-chan yang kebingungan dengan tingkahnya hanya terdiam menatapnya ketika Jeong kembali mengajak-ngajak ruangannya. Aku akan melakukannya seperti ini. Saman itu menggila, mengalirkan pedangnya kemana-mana. Ia bahkan sampai hampir memotong lengan Lord Manor. Kita muncul di tempat kejadian dan lalu menghentikannya. Mendengar rencananya, Go-chan yang kini tengah membawa mayat Saman ke samping kasur Lord Manor berkata, kau berencana untuk menyembunyikan kebenarannya? Jeong pun membalas, ya, apa ada masalah dengan itu? Go-chan berpikir, itu masuk akal. Tapi apa mereka akan percaya semudah itu? Manor Mistress tidak mudah untuk ditipu. Dia tidak mungkin akan menerima penjelasan seperti itu tanpa bertanya. Lalu, setelah meletakkan tubuh Saman di samping kasurnya, Go-chan menuturkan, Tuan muda, penyembunyian setengah-setengah seperti itu cuma akan membuatmu dicurigai. Jeong pun melihat ke sekitarnya, membalas, memangnya sejelas itu ya? Go-chan melanjutkan, sekalipun Saman itu entah bagaimana menggila dan kita berakhir mengalahkannya, Manor Mistress yang telah mempekerjakannya tidak akan menerimanya semudah itu. Mendengar penjelasannya, Jeong pun memutar otaknya sembari bergumam, begitu ya, kurasa aku perlu membuatnya lebih bisa dipercaya lagi. Begini saja. Tepat setelah mengatakan itu, Jeong pun tiba-tiba saja menusukkan pedangnya ke arah kakinya.
Begini, dia memotong lengan Lord Manor dan berusaha membunuh putranya. Tentunya, tingkahnya itu membuat Go-chan tersentak kaget. Tuan muda, apa yang... apa? Dikala pedangnya terjatuh, memuncratkan darah ke lantai di sana. Jeong bertanya, bagaimana? Apa itu bisa sedikit lebih dipercaya? Melihat kegilaannya, Go-chan yang tak habis pikir pun terdiam menatapnya. Tekadnya itu, meskipun itu untuk menutupinya, dia menusuk kakinya sendiri. Dia menjadi semakin menakutkan. Tidak. Lalu Go-chan pun mendekat ke arahnya berkata, akan kuhentikan pendarahannya. Namun Jeong langsung menolaknya. Biarkan saja, akan lebih mudah untuk meyakinkan mereka kalau wajahku kelihatan pucat. Perkataan Jeong pun membuat Go-chan yakin jika sejak awal menakutkan itu tidak ada apa-apanya, di mana sebenarnya Jeong lebih mengerikan. Dan Go-chan pun berniat jika dirinya tak boleh sampai menjadi musuh Jeong sendiri. Tak berselang lama, Jang Myung-in pun tiba di kamar Lord Manor. Dan tentunya keadaan di sana membuat Jang Myung-in tersentak kaget. Ini dasar bajingan. Apa yang sudah kalian lakukan? Mendengar teriakannya, Go-chan yang panik karena mengira jika Lord Manor dalam berpikir bahwa mereka pelakunya, seketika langsung menyanggahnya. Lord Manor dalam, ini salah paham. Bahkan Jeong sendiri ikut menambahi, Lord Manor dalam, sebelum itu kau harus melihat Lord Manor dulu. Dan setelah ia mengatakan itu, Jeong menyatukan tubuhnya hingga membuat Go-chan dan juga Jang Myung-in kebingungan. Apa yang sudah terjadi di sini? Kenapa tuan muda ketika ada di sini? Mendengar pertanyaannya, Go-chan pun seketika tambah panik. Namun ia bisa melihat jika Jeong tersenyum yang menandakan jika dia tengah berakting. Dengan begitu, Go-chan pun menjelaskan sesuai apa rencana mereka sebelumnya. Malam harinya, di ruang pengobatan, di salah satu ruangannya, terlihat Jeong yang tengah bersantai setelah mendapatkan beberapa perban di kaki kirinya. Saat itu ia berpikir, aroma obat ini membuatku merasa lebih baik. Aku bahkan berakhir di tempat yang Lord Manor katakan, di ruang pengobatan, rubana keempat, belakang pintu batu. Kurasa aku beruntung. Panduan rahasia dan segel, aku akan mencarinya malam ini karena sekarang masih ada banyak orang di sini. Saat kemudian, Go-chan pun masuk ke dalam ruangannya. Tuan muda, aku di sini. Jeong pun langsung bangkit dari rebahannya. Oh, kau terlambat. Meskipun Go-chan kesal dengan perkataannya, dirinya tetap mengeluarkan 2 buah buku sesuai perintahnya sebelumnya. Ini buku-buku yang dimiliki Saman yang kau minta. Jeong pun mengambilnya membalas. Cuma ada 2 buku? Go-chan menjelaskan. Aku hampir gagal mengambilnya sebelum semuanya terbakar. Ya, mereka membakar semua benda yang dibawa Saman itu. Mereka kemungkinan berusaha untuk menyingkirkan bukti yang ada. Mendengar hal itu, Jeong pun berpikir, itu mengecewakan. Master Customary Original Book of the Yin Yang School dan First Tom of Anomaly cuma yang tersisa. Meski begitu, Jeong tetap mengapresiasi pekerjaan Go-chan. Begitu ya, kerja bagus. Namun, baru saja Jeong akan baca bukunya, ia merasa aneh dengan Go-chan yang masih di sana. Ada apa? Kenapa kau masih di sini? Go-chan membalas. Bukan apa-apa. Aku hanya penasaran. Untuk apa kau membacanya? Sembari menunjuk ke arah jendela di sampingnya. Jeong bertanya, apa yang kau lihat di luar jendela itu? Go-chan pun langsung menatap ke arah jendela, menimpali. Luar jendela? Tidak ada apa-apa tuh. Sebenarnya, Ipal Spirit Demon Nikmo berada di sana. Namun Go-chan tak bisa melihatnya. Sementara Jeong yang bisa melihatnya.
kini berkata, "Itu sebabnya aku ingin mencari tahunya." Jawaban Jeong malah membuat Go-chan semakin kebingungan. "Hah? Apa maksudnya itu?" Namun sebelum Go-chan menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saya dikejutkan ketika mendengar sebuah teriakan di luar ruangan tersebut. "Anda tidak boleh! Madam, Tuan Muda masih memulihkan diri." Dan di saat mereka berdua menatap ke arah pintu ruangannya, pintu ruangannya pun terbuka, memunculkan Nyonya Seok dan juga kedua pelayannya. "Minggir!" Nyonya Seok pun kini melangkah masuk sembari menatap tajam ke arah Jeong, menekankan, "Kau, mari bicara." Ketika Nyonya Seok tiba di ruangan perawatan Jeong dan mengatakan jika ia ingin berbicara dengannya, Go-chan pun seketika menunduk hormat padanya. Salam, Nyonya pertama." Mendengar hal itu, Jeong pun seketika berpikir, "Pertama, kalau begitu wanita ini istri pertama yang berasal dari klan Seok. Nyonya Seok kah? Penjaga kah? Juga menganggap dia orang yang paling perlu diwaspadai. Dia berasal dari klan bela diri dan lumayan menguasai seni bela diri. Kamu berkata dia juga orang yang lebih cerdas dibanding istri yang lain. Kalau tidak salah, aku harus lebih waspada pada dirinya dibanding anak pertamanya, Mo Kyung-ho." Setelah berpikir seperti itu, Jeong pun memberikan salam hormat padanya. "Salam, Nyonya pertama. Saya minta pengertiannya karena saya tak bisa berdiri karena kondisi kaki saya yang sekarang ini." Melihat sikap Jeong seperti itu, Go-chan pun bisa bernapas lega. Bahkan ia berpikir, dia menyambutnya lebih baik dari dugaanku. Kalau dia bisa menjawab semua yang dia katakan tanpa masalah ini. Namun sebelum Go-chan menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba saja Nyonya Seok berkata, "Aku datang kemari bukan untuk mendengar salahmu." Dan tepat setelah mengatakan itu, sebelum Jeong bisa bereaksi, Nyonya Seok langsung memukul kaki kiri Jeong sendiri hingga lukanya kembali terbuka. Ceras! Hal itu pun membuat Go-chan tersentak kaget. Apa? Meski begitu, dikala Go-chan akan bereaksi, ia dikejutkan ketika menyadari ada sebilah pedang tepat di samping lehernya. "Kau jangan bergerak." Kemudian, di saat Go-chan tak bisa berbuat apa-apa, Nyonya Seok mendekat ke arah Jeong lalu menuturkan, "Sepertinya kau benar-benar sakit. Pasti berat. Kau harus terluka lebih banyak lagi untuk membuat kebohonganmu lebih meyakinkan. Kau memberikan testimoni yang lumayan, cukup meyakinkan pada Lord Menor Dalam. Tapi ada satu hal yang kau lewatkan. Saman itu tak mungkin dirasuki selama ritual." Tapi dia menggila seperti itu. "Beraninya kau membohongiku dengan kebodohan seperti itu?" Bersama dengan tawa jahatnya, Nyonya Seok menampar Jeong hingga ia terpental ke samping kiri kasurnya. Meski begitu, Nyonya Seok masih terlihat belum puas. Bahkan ia melanjutkan, "Aku tidak akan bertanya dua kali apa yang kau lihat dan kau dengar." Namun, bukan jawaban yang ia dapatkan. Nyonya Seok malah dikejutkan ketika Jeong meresponnya dengan tawa yang begitu mengerikan. Melihat sikapnya yang seperti itu, Nyonya Seok pun yang kebingungan bertanya, "Wah, apa dia jadi gila?" Kemudian, Jeong pun menghentikan tawanya dan ia memerintahkan Demonic Mo untuk mencoba menyerang Lady Seok. Demonic Mo. Namun Demonic Mo sendiri malah melewati tubuhnya Seok dan ia mengangkat pelayan di belakangnya. Meskipun Nyonya Seok merasakan ada sesuatu yang melewatinya, ia lebih dikejutkan ketika melihat pelayannya yang kini melayang di udara akibat dicengkram lehernya oleh Demonic Mo.
Melihat hal itu, Nyonya Seok pun kembali teringat dengan keadaan Saman Myosin yang sebelumnya begitu mengerikan. Meski begitu, Jeong memanfaatkannya untuk mendekat ke arahnya menuturkan manuskrip, rahasia, dan segelnya. Bukankah itu yang kau perlukan? Meskipun saat itu keadaannya begitu kacau karena pelayannya tengah melayang di udara, perhatian Nyonya Seok tertuju pada kalimat Jeong di belakangnya, hingga ia pun berbalik menatapnya dengan tatapan yang begitu penasaran. Kemudian Jeong melanjutkan, maka harusnya kau mendekatiku untuk bernegosiasi daripada mengancamku. Entah kau percayaiku atau tidak, itu pilihanmu sendiri. Aku tak ingin menjadi Lord Manor, tapi bukan putramu saja yang ingin menjadi Lord Manor. Karena kau sudah memperlakukanku seperti ini, aku tak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan kakak kedua. Ya, si bungsu yang paling berbakat di bela diri kan? Karena aku kurang akrab dengannya, mungkin menyerahkan manuskrip itu bisa jadi cara kami berdamai loh. Mendengar semua perkataan Jeong, Nyonya Seok pun seketika terjatuh, terduduk, saking kagetnya. Meski begitu, Jeong tak berencana menghentikan sikapnya, di mana ia melanjutkan, apa kau sadar sekarang, bukan kau yang berada di atas situasi ini? Ya, malam ini dingin, hati-hati di jalan. Beberapa saat kemudian, di kediaman Nyonya Seok, Blessing Flower Heart, di kamarnya, terlihat dirinya yang begitu murka, kesal sekaligus jengkel dengan sikap Jeong sebelumnya. Beraninya dia, beraninya bajingan. Lihat kemarahannya, penjaga di sana yang mengikutinya mencoba untuk menenangkannya. Tenanglah, Nyonya. Namun, perkataan penjaganya malah membuat Nyonya Seok semakin menjadi-jadi. Tenang, apa kau bisa tenang sekarang? Seorang bocah ingusan mengambil semua hasil kerja kerasku. Kini, Nyonya Seok mengambil napas panjang, mencoba mendinginkan kepalanya. Aku lengah karena aku kira dia bodoh. Aku kira dia akan mengatakan segalanya jika dia ditakut-takuti. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Dia seperti orang yang berbeda. Mungkinkah selama ini dia menyembunyikan dirinya yang sebenarnya? Kalau dipikir lagi, dia sering dipuji pintar oleh orang-orang. Tapi setelah kematian ibunya, keluarga pihak ibunya mulai kehilangan pengaruh. Mungkin dia merubah sifatnya untuk melindungi dirinya. Seharusnya aku tak lengah apa yang terjadi. Melihat raut wajah kecewa Nyonya yang dilayaninya, penjaganya berkata, Nyonya, saya akan membunuhnya sebelum dia memulai hal yang bodoh. Namun Nyonya Seok langsung menyangkalnya. Tidak, lebih buruk lagi jika rahasia tentang manuskrip itu jatuh ke orang lain. Aku tidak akan membiarkan dia seenaknya. Beritahu Papillon Phoenix mengenai kematian Saman Myosin. Meskipun perintah Nyonya yang ia layani membuatnya tersentak kaget, penjaganya tak punya pilihan lain selain mengangguk menjalankan perintahnya. Papillon Phoenix, baik Nyonya. Saat itu Nyonya Seok berpikir, Papillon Phoenix, organisasi tempat Saman Myosin, Mokyungon, semuanya tak akan sesuai rencanamu. Malam pun kian larut. Di tengah malam, di medical hall, terlihat Jeong yang tengah asik membaca buku yang ia dapatkan dari Saman Myosin. Ringkasan Master Chu, kitab asli dari Yin Yang Academy. Saat orang yang mati berubah menjadi roh jahat karena masalah yang belum selesai, kekuatannya ditentukan oleh berbagai kondisi. Pertama, roh merah, roh yang terikat pada suatu lokasi tertentu. Kekuatannya terbatas pada memberikan rasa merinding pada orang. Kedua, roh oranye, mereka bisa menempel pada tubuh manusia, menyebabkan pegal dan capek, bahkan sakit. Ketiga, roh kuning,
Mereka adalah roh berbahaya yang harus dieksersis. Roh kuning bisa membunuh orang. Di saat Jeong membaca buku itu, Demon Nikmo muncul di sampingnya, seakan memberitahu jika ia telah melaksanakan tugasnya. Apa kau menemukannya? Melihat Demon Nikmo yang mengangguk, Jeong pun berpikir, kurasa Demon Nikmo adalah roh kuning. Lalu Jeong pun berdiri mencari sebuah petunjuk tentang sesuatu yang akan mengaktifkan mekanisme di balik dinding tersebut. Daun layu. Mereka menandai pintunya dengan tanaman yang jarang ditemukan dan memang berguna untuk menemukan jalan menuju bawah tanah atau untuk pengintaian. Tapi kekuatannya tak mempan pada Nyonya Seok. Berkat itu, dia mengincar pelayan yang di belakangnya. Padahal aku bisa menggunakannya pada Gochan. Aneh. Apakah Nyonya Seok adalah ahli bela diri tingkat 1? Kalau begitu, roh kuning tak akan bekerja pada penjaga kam karena dia berada di level yang sama dengannya. Kemudian, setelah menemukan kodenya, sebuah pintu pun terbuka di antara rak-rak obat di sana. Namun sebelum Jeong melangkah masuk ke dalam pintu itu, Jeong menyelesaikan bacaan bukunya. Baiklah, sepertinya aku akan mendapatkan roh yang lebih kuat. Roh yang keempat, roh hijau. Roh jahat yang sudah ada selama puluhan tahun memiliki kemampuan untuk mengendalikan area sekitarnya dan menyebabkan halusinasi. Sangat berbahaya, harus dimusnahkan. Oke, ayo pergi mencari manuskrip rahasia dan segelnya. Kini, sembari melangkah masuk menuruni anak tangga, Jeong berpikir, cukup dalam. Dia menggali lubang sedalam ini hanya untuk menyembunyikan manuskripnya. Ya, aku rasa itu cukup berharga karena itulah semua orang mengincarnya. Tak ada ruginya kalaupun aku memilikinya, karena kekuatan Demon Nikmo tak bisa digunakan pada penjaga kam. Aku harus mendapatkan kartu lain yang bisa kugunakan melawannya. Di sana kah? Beberapa saat kemudian, Jeong pun telah tiba di ujung anak tangga tersebut. Namun di saat ia buka pintu terakhirnya, ia dikejutkan ketika melihat ada area yang cukup luas di balik pintu tersebut. Di bawah ruang obat, di belakang pintu keempat, kan kalau tidak salah, pintu batu nomor 4. Di sana, Jeong pun melangkah menuju ke belakang pintu nomor 4. Dan saat ia membuka pintunya, ia kembali dibuat merasa aneh ketika melihat area panjang, kosong, tak ada apapun di sana. Aku masih harus jalan lagi kah? Apa ini tidak masalah? Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, Jeong tak sengaja menginjak sebuah mekanisme jebakan hingga sebuah batu terjatuh tepat di atasnya. Tentunya Jeong pun langsung melompat dan menghindari batu tersebut. Dars! Wah, aku tak menyangka akan ada jebakan. Namun ternyata jebakannya bukan hanya itu saja. Mulai dari tombak bambu, anak panah, dan bahkan batang pohon besar. Satu persatu jebakannya mulai meluncur ke arah Jeong. Meski begitu, Jeong bisa menghindarinya sembari berpikir, sepertinya rintangan yang sebenarnya baru dimulai sekarang, tersembunyi di bawah tanah, dipenuhi dengan perangkap mematikan. Apakah manuskrip ini seberharga itu? Atau ada sesuatu yang lain di sini yang lebih penting? Ya, aku rasa aku sendiri yang harus mencari tahu. Tak berselang lama, setelah melewati sumber rintangan itu, Jeong pun tiba di ujung ruangannya. Ternyata sudah sampai. Di mana ada sebuah bangunan yang berdiri lumayan megah. Jeong pun melangkah masuk, memperhatikan sekitarnya, sembari berpikir, aku tak menyangka kalau tempat ini akan dibuat dengan kayu, karena ini ada di bawah tanah. Ditambah lagi semuanya simetris dan kelihatannya seseorang pernah tinggal di sini. Apa mungkin ada yang berlatih di sini? Di ujung ruangannya terdapat sebuah meja yang di atasnya ada sebuah kotak kayu. Setelah membuka kotak kayunya,
Jiang pun bisa melihat ada 2 buah buku yang tersimpan di sana. Ya, apapun itu. Unbending Resolve dan Wooden Sword Heart Technique. Guo Chen berkata kalau manuskrip rahasia itu terbagi menjadi 2, 1 teknik pedang dan 1 teknik kultivasi. Ambil keduanya aja kali ya. Tapi rasanya aneh saja kalau hanya 2 manuskrip ini yang tersembunyi di ruangan sebesar ini. Di tengah rasa anehnya, Jeong pun memperhatikan sekitarnya dengan seksama dan matanya tertuju pada sebuah kotak kayu di pojok ruangannya. Apa itu? Rasanya aneh. Kotak seperti itu ada di sana mengingat arsitektur ruangan ini dan juga ada bekas itu ditarik ke sana. Jeong pun kini berusaha menggeser kotak kayu itu. Oke, mungkin saja ini diletakkan di sana untuk menyembunyikan sesuatu. Sudah kuduga ada sesuatu di bawah lantai itu. Sesuai dugaannya, Jeong menemukan sebuah pintu rahasia di bawah lantainya. Dan di saat Jeong membuka pintu itu, ia mendapatkan sebuah kotak kayu yang disegel hingga membuatnya penasaran. Kotak kayu disegel segala lagi. Di dalamnya terpancar energi yang serasa jahat. Ada sesuatu yang disembunyikan dalam kotak ini yang bukan manuskrip biasa. Karena begitu penasaran, Jeong pun melepaskan segala manuskripnya. Namun di saat ia membuka kotak tersebut, tiba-tiba saja lampu yang ia bawa mati seketika. Kenapa lampunya? Dan saat itu Jeong merasakan ada hawa yang begitu aneh ketika ia melihat benda yang ada dalam kotaknya, yang mana terdapat buku dengan sampul kulit. Melihat sampulnya dan juga aura yang dirasakannya, Jeong pun menyadari jika itu bukanlah buku biasa. Buku itu memiliki tekstur dan aroma yang memuakan. Buku itu terbuat dari kulit wajah manusia. Namun, alih-alih ketakutan, Jeong malah tersenyum puas seakan mendapatkan sebuah harta karun. Sementara itu, di sebuah ruangan yang begitu terang benderang, terdengar suara alunan musik yang begitu bergembira. Genderang, mainkanlah genderangnya. Lebih keras, lebih berwarna. Benar begitu semuanya, ayo angkat tangannya. Baiklah, bagus. Ternyata ruangan tersebut sedang diadakan pesta yang diadakan oleh tuan muda kedua Mok Sword Manor, Mok Eunpyo. Itu luar biasa. Rasanya aula utama Mok Sword Manor tampaknya lebih cerah hari ini. Pasti itu karena aku selangkah lagi untuk menjadi Lord Manor. Itu semua berkat kau yang bergabung ke sisiku, penjaga kau. Videonya pun diakhiri dengan di saat tuan muda kedua menyambutnya, penjaga kau tersenyum hormat membalas, "Salam, tuan muda kedua."